Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) menggelar acara pelantikan dan pengukuhan ketua serta pengurus cabang PPAD jajaran Korwil Korim 061 Surya Kancana Bogor untuk masa bakti tahun 2024 sampai tahun 2029 yang berlangsung di Bogor, Selasa tanggal 20 Januari tahun 2026. Kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk itu, mari kita berdoa. Doa ini saya pandu dengan saudara agama Islam. Bagi yang beragama non-muslim, mohon menyesuaikan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi organisasi PPAD di wilayah Jawa Barat, khususnya di bawah jajaran Korem 061 SK Bogor. Adapun pengurus cabang yang dilantik dan dikukuhkan meliputi PCPPAD Kabupaten Bogor, PCPPAD Kota Bogor, PCPPAD Kabupaten Sukabumi, PCPPAD Kota Sukabumi, PCPPAD Kabupaten Cianjur, serta PCPPAD Kabupaten Karawang. Acara pelantikan berlangsung hikmat dan tertib, serta dihadiri oleh para pengurus PPAD dari berbagai daerah, tokoh organisasi, dan tamu undangan. Dalam kesempatan tersebut, para pengurus yang baru dilantik diharapkan mampu mengemban amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab, menjaga soliditas antar anggota, serta terus berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Melalui kepengurusan baru ini, PPAD diharapkan semakin berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, menjaga nilai-nilai kejuangan, serta mempererat silaturahmi antar purnawirawan TNI Angkatan Darat di wilayah Korwil Korem 061 SK Bogor. Pelantikan dan pengukuhan ini juga menegaskan komitmen PPAD Provinsi Jawa Barat untuk terus memperkuat struktur organisasi hingga tingkat cabang guna mendukung program kerja yang berkelanjutan selama masa bakti tahun 2024 sampai tahun 2029. DPD Provinsi Jawa Barat, PPAD Jawa Barat itu ketuanya Majen TNI Purnawirawan Suci Somantri, saya sendiri sebagai wakil ketua 1, Majen TNI Didi Suryana. Hari ini melaksanakan pelantikan dan pengukuhan sewilayah Korwil 061 Korem 061 Surya Kencana. Ini kan ada 5 cabang kan, kabupaten, kota, Sukabumi, Cianjur, kabupaten kota Bogor, kan gitu ya. Tapi ada satu lagi kemarin tuh rencananya untuk yang Karawang yang belum, tapi nggak hadir karena memang ada kesibukan sendiri. Intinya kami berorganisasi di PPAD ini untuk konsolidasi masa bakti 2024-2029 supaya legal formalnya berorganisasi ini jelas sesuai dengan AJT. Tujuannya untuk secara norma bahwa kehadiran organisasi PPAD ini bisa memberikan kontribusi di daerah masing-masing, ya, baik kontribusi dengan pemerintah maupun dengan rakyat. Karena kita pengabdian kepada negara ini bukan karena masalah selesai purna tugas saja, ya, karena purna tugas itu biasanya kan mau TNI, mau Polri, mau PNS itu ada batas usia. Tapi kalau dengan pengabdian kepada negara itu di bidang apa aja bisa. Tidak batas usia. Tidak ada batas usia, sampai kita di tentara intinya kenalnya itu sebagai pejuang, dia kalau berakhir mengabdi kepada negara itu kalau sudah tidak dengar lagi salpo
tembakan salvo dikuburkan gitu loh ya. Intinya gitu, jadi pengabdian gitu. Secara legal formal sudah ada, kita berkontribusi ke dalam kita menghimpun teman-teman kita yang sama-sama sudah purna dalam berorganisasi ini. PPAD bagian dari organisasi masyarakat ormas. Ya. Ada punya kemampuan yang lain di PPAD itu. Ada yang dari background intelijen, dari backgroundnya dari engineering, seni, banyak. Kalau kita mengabdi kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah, bisa berkontribusi di bidang-bidang kesatuan bangsa dan politik, terutama di SKPD Kesbangpol. Kan di situ ada forum kewaspadaan diri masyarakat, forum pembauran kebangsaan, forum apalagi itu banyak kali untuk memberikan kontribusi sebagai mata dan telinga di daerah ya kepada Kesbangpol, sehingga Pak Bupati, kepala daerah bisa cepat untuk memutuskan sesuatu tatkala terjadi sesuatu, baik itu hakikat ancaman maupun bencana-bencana yang terjadi, boleh menyampaikan informasi itu, karena Bupati penguasa di daerah yang untuk segera untuk ikut mensejahterakan rakyatnya dengan mau membangun di daerah maupun menyangkut masalah stabilitas keamanan di daerah itu kan harus sinergi antara aparatur Kodim, aparatur polisi ya dengan aparatur Pemda sendiri. Ya, aparatur Pemda kaitan dengan Kamtibmas, Kamtibum itu kan Satpol PP ya. Nanti bisa dengan kita, dengan OKP ini, dengan ormas-ormas ini diberdayakan. Itu intinya. Ya. Terakhir harapannya seperti apa, Pak? Harapan saya ada kontribusi PPAD di Kabupaten Bogor ini dan jajaran Korim 061 ini kepada pemerintah daerah maupun rakyat. Karena kita berasal dari rakyat ke rakyat. Kemudian kita juga sebagai pembina persatuan, konflik-konflik antara organisasi, konflik-konflik antara masyarakat bisa teredam gitu. Karena kita punya kewajiban membina persatuan ya dan kesatuan di daerah ya. Saya kira itu. Siapa aja tadi yang perwakilannya itu yang dari Kota Sukabumi itu Kolonel Yusuf Sofyan ya. Kemudian Kolonel Taufik yang dari Kabupaten Bogor, kemudian Mayor Sukadi yang dari Cianjur, kemudian Serma ini yang dari Kabupaten Sukabumi, Sersan Mayor mau Karawang? Pak Iskandar. Dari Karawang tidak. Cukup dengan Bapak siapa, Pak? Maaf. Saya Brigjen TNI Purnawardhani Sudiana SEMM, Wakil Ketua 1 di PPAD. Dari Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Anton Hermawan mengabarkan.